Saya kira panen kakao itu mudah, ternyata kepala saya hampir jadi sasarannya. Kemarin teman-teman sudah melihat suami mulai membersihkan pohon coklat di samping rumah. Hari ini kami mulai melanjutkan cerita itu. Sebelum mulai memanen, saya membantu Pak suami membersihkan cabang-cabang kecil yang sudah dipotong. Kami kumpulkan satu persatu supaya halaman lebih rapi dan kami bisa leluasa bekerja. Pekerjaan seperti ini memang terlihat sederhana, tapi kalau dikerjakan bersama rasanya jadi lebih ringan. Setelah semuanya siap, suami mulai mengambil penjolok untuk memanen buah coklat yang sudah matang. Dan saya hanya berdiri di bawah pohon sambil menunggu buahnya jatuh. Jujur saja, saya agak was-was teman-teman. Soalnya buah coklatnya lumayan besar teman-teman. Dari bawah, saya terus melihat ke atas sambil sesekali menghindar. Takut-takut kalau tiba-tiba jatuh tepat di kepala saya. Dan ternyata yang saya khawatirkan hampir benar-benar terjadi. Saya langsung kaget dan refleks memegang kepala saya. Alhamdulillah tidak mengenai kepala saya. Kalau sampai kena, mungkin ceritanya sudah berbeda teman-teman. Setelah suasana kembali tenang, saya ikut membantu memetik buah yang masih bisa saya jangkau. Saya pikir caranya tinggal diputar-putar saja sampai lepas. Buah pertama masih aman karena masih sangat pendek. Buah kedua saya harus menarik rantingnya dan sedikit berjinjit. Dan di buah ketiga, rasa-rasanya saya tidak bisa menjangkaunya, tapi karena penasaran buahnya yang paling besar, saya sangat-sangat mengusahakannya. Saya berharap saya mau makan yang itu. Sambil berdoa dalam hati, semoga ini bukan hoaks ya teman-teman. Bukan di luarnya cantik, di dalamnya malah zonk. Nah kan, saking senangnya sampai kucium-cium. Dan ternyata paksu saya sampai marah teman-teman. Ternyata dari tadi dia tidak ngeh teman-teman. Nanti sudah ketiga kalinya baru dia tahu. Katanya jangan dipetik seperti itu, nanti batangnya rusak. Awal-awalnya saya sedikit merajuk teman-teman, soalnya paksu saya tidak pernah seperti itu. Saya merasa kayaknya dia lebih sayang sama pohon coklatnya daripada saya loh. Saya langsung berhenti. Ternyata memanen coklat itu ada caranya teman-teman. Saya baru tahu kalau batang tempat buah menempel harus dijaga supaya nanti bisa berbuah kembali. Hampir saja saya merajuk. Rasa-rasanya orang tua saya juga punya banyak pohon coklat di kampung. Entah bagaimana lah nasibnya di sana. Berasa saya tahu juga loh. Saya pernah juga panen loh. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga masih belajar membantu lagi teman-teman. Jadi hari ini saya dapat ilmu baru dari suami. Karena guru yang paling baik adalah pengalaman kita sendiri. Detik-detik terakhir buah yang masak dipanen teman-teman. Tugas saya kali ini yaitu mengumpulkan buah coklat yang terlempar jauh. Karena saya sudah tua, tidak sanggup lagi untuk tunduk-tunduk. Jadi saya mengumpulkannya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Hitung-hitung sambil belajar menendang bola. Dan panen kali ini saya mendapatkan 2 buah yang rencananya akan saya makan. Ini dia teman-teman, yang satu buahnya besar, yang satu entah kenapa buahnya seperti ini. Oke, setelah semua buah selesai dipanen, kami mulai mengumpulkannya ke dalam karung. Kali ini giliran Pak suami yang pergi mengambil karung di belakang rumah. Tentu saja sambil sekalian menyimpan penjoloknya teman-teman. Biar tetap aman, biar tidak diambil orang, nantinya tidak akan pulang. Akhirnya saya harus beli lagi. Seperti itu teman-teman. Malah curhat. Oh ya teman-teman, jangan salfok dengan tangan saya ya. Dari tadi saya tidak pernah lepas 2 buah ini. Bukan apa-apa, saya hanya takut kecampur dengan teman-temannya. Susah lagi nanti saya cari-cari. Oke, satu persatu kami mengisi buah coklat ini ke dalam karung. Melihat karung mulai terisi, hati rasanya ikut senang teman-teman. Memang hasilnya tidak banyak karena hanya berasal dari satu pohon saja. Ada beberapa pohon yang
lainnya, tetapi baru pohon ini yang berbuah ya teman-teman. Tetapi buat kami, setiap buah yang berhasil dipanen tetap menjadi rezeki yang patut kami syukuri. Karung itu kemudian kami bawa ke belakang rumah. Di sanalah pekerjaan berikutnya dimulai. Suami membelah buah coklat satu persatu menggunakan parang, sementara saya membantu mengeluarkan bijinya dari kulit dan memisahkannya dari bagian tengah buah. Dan seperti biasa, selalu ada satu hal yang paling saya tunggu, yaitu mencicipi buah coklatnya. Rasanya segar, manis, dengan sedikit rasa asam yang khas. Hari ini kembali mengingatkan saya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hasil yang banyak. Kadang kebahagiaan itu hadir saat bisa bekerja sama, saling membantu, saling mengingatkan, lalu pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Karena bagi saya, rezeki bukan hanya tentang apa yang kami bawa pulang, tetapi juga tentang kesempatan untuk menikmati setiap prosesnya bersama keluarga. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!